Evakuasi WNI dari Iran terus dilakukan secara bertahap dan hari ini 13 WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 13 WNI yang tiba hari ini merupakan gelombang terakhir dari total 97 WNI yang dievakuasi dari Iran. Hingga kemarin pemerintah Indonesia juga telah mengevakuasi 84 orang yang terdiri dari 73 orang WNI dan 1 WNI Iran. WNI dievakuasi melalui jalur darat rute Teheran-Baku, Azerbaijan. Dilakukan penerbangan komersial dari Azerbaijan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan keselamatan dan perlindungan WNI di Timur Tengah menjadi prioritas utama. Dan hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR siang tadi. Setelah serangan ke Iran, kami memerintahkan untuk meningkatkan status KBRI Teheran dari siaga 2 menjadi siaga 1 dan meminta kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di wilayah Iran dan berada di wilayah Israel untuk melaporkan diri dan berkoordinasi sehingga bisa diambil langkah-langkah evakuasi. Selain membahas konflik di Timur Tengah, DPR RI juga menyoroti kekosongan Duta Besar Republik Indonesia di 12 negara, di antaranya Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Utara. Kekosongan di 12 KBRI disoroti oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Frederick Kalalembang. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pihaknya tak akan membiarkan posisi dubes di negara lain kosong dalam waktu yang lama. Sugiono juga menyampaikan Kementerian Luar Negeri telah merampungkan nama-nama calon dubes RI dan usulannya akan segera diserahkan ke DPR RI. Jangankan yang kosong, yang ada dubesnya saja tidak bekerja dengan maksimal. Banyak contoh. Sehingga saya berharap bahwa Bapak Menteri nantinya tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang ada di negara yang bersangkutan. Saya menyoroti masalah duta besar, kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita. Karena kalau ini tidak punya kompetensi yang baik, tentunya menteri dan staf yang menjadi sasaran bagi rakyat Indonesia. Seorang duta besar tentunya dia harus menangani masalah IPOLEK Sosput Hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ibaratnya sama dengan tong sampah. Apa-apa adalah masalah kedutaan. Orang mau ke negara manapun selalu menghubungi duta. Ribuan warga di Kota Depok dan Purwakarta turun ke jalan menyuarakan dukungan untuk Palestina. Masa menuntut blokade di Gaza segera dibuka agar bantuan kemanusiaan dapat masuk untuk rakyat Palestina. Global March to Gaza hadir memeriahkan Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi ini juga menuntut agar blokade-blokade yang ada di Gaza segera dibuka agar bantuan kemanusiaan dapat masuk untuk rakyat Palestina. Ribuan partisipan berjalan di jalur CFD sambil membentangkan bendera raksasa merah putih dan Palestina. Tidak hanya itu, massa juga membawa poster berisi seruan dukungan untuk rakyat Palestina. Kita menyuarakan agar kiranya Palestina bisa merdeka, dan namun khusus untuk kita bisa supaya blokade-blokade yang ada di Gaza itu segera dibuka. Supaya apa? Supaya bantuan-bantuan kemanusiaan yang untuk diberikan kepada Gaza bisa masuk ke dalam Gaza. Peserta untuk ikhwan langsung maju ke depan, kiri. Untuk akhwat atau ibu-ibunya dipersilakan mengambil posisi di belakang dari Ustadz Hilman.
Tidak hanya di Kota Depok, ratusan umat Muslim di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat juga turun ke jalan menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan mengutuk kebiadaban Zionis Israel. Aksi ini juga dilakukan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Massa berjalan di Jalan Raya Sudirman Pasar Jumat menuju pertigaan BTN Pusat Kota Purwakarta sambil menyerukan kecaman terhadap Zionis Israel. Aksi solidaritas perjuangan rakyat Palestina ini berjalan kondusif dan mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Dari Depok dan Purwakarta, Jawa Barat, iNews melaporkan. Indonesia dan Malaysia perkuat komitmen kerjasama ekonomi bilateral, termasuk kemitraan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bidang perdagangan, perekonomian, pendidikan, hingga kerjasama regional ASEAN. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menegaskan komitmen kuat dan erat kerjasama Indonesia-Malaysia di sektor perekonomian. Presiden Prabowo dan PM Ibrahim menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini berada dalam kondisi yang sangat erat dan cukup kuat dalam menjalankan komitmen kerjasama. Kedua pemimpin negara ini menyebutkan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia kembali fokus tentang berbagai isu strategis, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan, hingga isu-isu regional ASEAN dan tantangan global. Di bidang bilateral, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi tantangan bersama, termasuk isu perbatasan wilayah laut, yakni wilayah Ambalat, di mana Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai pendekatan kerjasama ekonomi melalui skema Joint Development wilayah Ambalat. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah bagi kedua negara ini, kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau pendidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua. Peningkatan dan penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Malaysia juga difokuskan di bidang perekonomian dan investasi. Salah satunya upaya memperkuat investasi intra-ASEAN dan upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pentingnya penguatan kerjasama investasi dan perdagangan intra-ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Di mana pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai mempertegas kekuatan utama ASEAN terletak pada daya tahan ekonomi domestik dan integrasi rantai pasok regional. Erlangga juga menekankan bahwa negara strategis seperti Indonesia dan Malaysia harus menjadi prioritas dalam penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara, di mana basis kekuatan ASEAN adalah ekonomi domestik. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga sepakat menegaskan posisi ASEAN dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang semakin strategis dalam konteks kerjasama global, termasuk dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Di sisi lain, Erlangga juga mengungkapkan rencana sinergi kawasan ekonomi khusus antara Singapura, Johor Malaysia, dan Riau Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi. Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang tercantum dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian aktivitas perdagangan dunia.
Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang termaktub dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi impor ini diarahkan untuk 10 jenis komoditas. 10 komoditas tersebut diantaranya produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia tertentu, serta alas kaki dan food tray. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan deregulasi ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian aktivitas perdagangan dunia. Melalui paket kebijakan deregulasi, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus untuk mendorong daya saing, serta menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi unpredictable atau tidak bisa diperkirakan terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian di dunia, di global. Dan hari ini Bapak Presiden minta kemarin agar memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri dan sekaligus juga untuk memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara ASEAN. Pemerintah memastikan kebijakan deregulasi ini beriringan dengan akan terbitnya keputusan Presiden tentang Satgas Perlindungan Perdagangan, Investasi dan Keamanan Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hingga kelanjutan kebijakan deregulasi untuk percepatan kemudahan perizinan berusaha maupun peningkatan iklim investasi dan perizinan berusaha. Setelah melalui proses pembangunan dan penyesuaian bertahap, revitalisasi stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Hall utama dan peron jalur 2 dari bangunan baru telah resmi dioperasikan. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025 seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. DPR menyoroti kekosongan Duta Besar Republik Indonesia di 12 negara termasuk Amerika Serikat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.